Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna sebagai pengganti pelajaran Ustaz Rahmat yang pagi hari ini berhalangan. Insyaallah hari ini kita akan masuk kepada nama Allah Jalla wa'ala yang selalu kita dengar-dengar, tapi boleh jadi kita tak paham apa maknanya. Dan seindah-indahnya ilmu adalah ilmu tentang Allah, karena seindah-indahnya zat adalah Allah Jalla wa'ala. Semulia-mulianya ilmu adalah ilmu yang bahas tentang diri Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita akan pelajari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu beriring Al-Khaliqul Bari'u Al-Musawwir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, wa qad jama'a Allah hadhihi al-asma' ath-thalathata fi qawlihi huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-24 Allah berfirman, Wallahul khaliqul bari'u, dialah Allah Tuhan pencipta. Al-khaliqu, Al-khaliqu telah kita bahas panjang lebar di kesempatan lalu. Al-bari'u, Al-bari'u artinya adalah yang mengadakan sesuatu. Al-bari'u. Al-musawwiru, Al-musawwir adalah yang membentuk sesuatu. Lahul asma'ul husna, baginya nama-nama yang baik. Ai huwal mutafarridu bi khalqi jami'il makhluqat. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata yang Maha Esa, yang menciptakan segala macam makhluk. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyat. Dialah yang mengadakan segala yang ada dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Wa sawwara bi ihkamihi, dia pula lah yang membentuk seluruh makhluk dengan bijaksana. Perhatikanlah bentuk manusia. Dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah Miftahu Daris Sa'adah, Ibnu Qayyim menggambarkan begitu sempurnanya bentuk manusia. Ya, inilah namanya al-musawwir. Lihatlah tubuh kita sendiri, ada bulu-bulu yang panjang, bisa memanjang terus. Rambut dibiarkan panjang. Ada bulu yang tak panjang-panjang. Perhatikan bulu yang ada pada tubuh kita, bulu tangan, bulu kaki. Bisa sepanjang bulu rambut? Tidak. Subhanallah. Dan Allah Maha Bijaksana, tidak setiap tubuh kita ditumbuhi bulu-bulu. Allahu Akbar. Lihatlah tangan kita, tapak tangan tak ada badannya bulu. Tapak kaki pun demikian. Lihatlah bentuk jari. Tidak Allah ciptakan sama panjangnya. Tiap jari berbeda-beda. Ada ibu jari yang pendek, jari telunjuk yang lebih panjang, jari tengah yang paling panjang. Subhanallah. Bayangkan andai kata jari kita sama, semuanya sama, bagaimana kita memegang? Setiap jari diberi ruas-ruas. Allahu Akbar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian tidakkah kalian melihat? Lihatlah mata kita. Di dua tempat inilah mata yang paling sesuai ditempatkan, memantau. Bayangkan kalau mata kita diletakkan di lutut, apa jadinya? Bayangkan jika mata kita letakkan di atas kepala, apa jadinya? Allahu Akbar. Al-musawwiru, Al-Bari'ul Musawwir. Dialah yang mengadakan seluruh makhluknya dan dia membentuk seluruh makhluknya
biihkamihi, dengan bijaksana ya, pada makhluk binatang, sempurna bagi mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun demikian, tumbuh-tumbuhan pun demikian. Wa husni khalqihi wa sawwara biihkamihi wa bara'a bihikmatihi jami'al bariyat wa sawwara biihkamihi wa hassana khalqahu jami'al kainat. Dialah yang dengan sempurna, dengan indah menciptakan seluruh makhluknya. Fa khalaqaha wa abda'aha wa fataraha. Dialah yang mengadakan dari tak ada, yang memberikan pada setiap makhluk fitrahnya, instingnya. Fil waqtil munasib laha, diciptakan waktu makhluk tersebut pada waktu yang bertepatan. Ya, bayi dikandung 9 bulan sekian hari, 10 hari. Ayam dibuat Allah Subhanahu wa taala dalam telurnya 21 hari. Bebek dalam 28 hari. Masing-masing berbeda-beda. Semua sempurna baginya. Bayangkan jika manusia 21 hari lahir, 21 hari lahir. Allahu Akbar. Alangkah repotnya sang ibu merawat anaknya. Subhanallah. Ya. Ini semua kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddara khalqaha ahsana taqdir. Dialah yang telah menetapkan seluruh makhluk ketetapan yang begitu baik. Wa sana'aha atqana sun'an ka atqana sun'in. Yang membuat makhluk dengan sebaik-baik buatan. Wa hadaha lima salihiha. Setelah dia ciptakan makhluk, dia berikan kepada setiap makhluk petunjuk dengan instingnya. Yang dengan petunjuk tersebut setiap makhluk dapat eksis. Siapa yang mengajarkan burung terbang? Allah. Siapa yang mengajarkan lebah-lebah terbang dengan sayap-sayapnya? Yang mencari-cari pati bunga. Tahu lebah, tak pernah lebah salah hisap. Hisapnya tembakau, mabuk, tak pernah. Subhanallah. Allahu Jalla wa'ala yang menciptakan setiap makhluk sempurna dengan segala macam bentuk hikmahnya. Wa'ata kulla syai'in khalqahu la'iqa bih. Dia yang telah menciptakan dan dia telah menciptakan makhluknya yang sesuai masing-masing makhluk. Ya, yang paling indah bagi setiap makhluk. Lihatlah di lautan sana. Allah ciptakan ada makhluk-makhluk yang besar yang tak ada daratan. Gajah itu kecil di lautan. Di daratan paling besar apa makhluk? Binatang paling besar gajah ini kenal manusia. Entahlah zaman dinosaurus. Entah ada, entah enggak, Allah alam, mungkin jadi ada, mungkin jadi tidak. Yang kita lihat makhluk yang paling besar apa? Gajah. Dalam lautan ada yang berpuluh kali gajah besarnya. Bayangkan jika itu ada daratan, apa jadinya? Subhanallah. Ikan-ikan paus ada yang sebesar kapal, ada yang sebesar pulau. Allahu Akbar. Semua sempurna. Tak Allah ciptakan paus memiliki ya gigi-gigi sebagaimana hiu. Kalau dia punya gigi sebagaimana hiu, dia buas sebagaimana hiu, habis. Subhanallah. Diciptakan Allah paus dengan tanpa gigi-gigi. Giginya bagaikan serabut saja. Subhanallah. Allah ciptakan paus hanya mangsa plankton. Allah ciptakan paus hanya mangsa ya. Subhanallah. Lumut-lumut dan sejenisnya. Allah ciptakan paus dengan keindahannya. Tak bisa yang namanya paus itu bernapas dengan insangnya. Semua binatang-binatang laut bernapas dengan insangnya. Tapi Allah ingin ciptakan sesuatu yang tak sama. Diciptakan paus tanpa insang. Diciptakan ikan lumba-lumba tanpa insang. Subhanallah. Ikan lumba-lumba beranak. Ikan paus beranak. Ikan paus menyusu. Allahu Akbar. Beberapa saat dia harus naik ke atas, menghirup udara oksigen. Subhanallah, dia simpan lama-lama. Ya, kemudian dia naik ke atas, dia tembakkan. Allahu Akbar. Sempurna. Ada yang panjang sayapnya saja sampai 10 meter. Itu sayapnya saja. Siripnya yang kanan kiri 10 meter panjangnya. Masjid kita ini 20 meter. Subhanallah, setengahnya. Allahu Akbar. Ya. Macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ciptakan yang layak baginya. Allahu Akbar.
Ya, burung-burung Allah ciptakan dengan sayap-sayapnya. Kelelawar pun diciptakan dengan sayap-sayapnya. Masing-masing berbeda-beda sayapnya. Subhanallah, berbeda-beda fungsinya, berbeda-beda tidurnya. Bayangkan tidurnya kelelawar, kapan tidurnya? Di siang hari dia tidur. Bagaimana tidurnya? Allahu Akbar. Menggantungkan kakinya ke atas, kepala ke bawah. Satu kaki, tak jatuh-jatuh. Allahu Akbar. Coba antum gantungkan kaki ke atas semalaman. Allahu Akbar, diikat kaki antum. Apa jadinya kita? Pagi hari turun darah mati. Allahu Akbar. Tak pernah cerita dalam sejarah manapun juga ada kelelawar jatuh karena tidur ke bawah. Tak ada. Allahu Akbar. Bayangkan betapa besarnya entok. Kakinya kecil Allah buat. Subhanallah. Bayangkan bagaimana dia tidur. Mengangkat satu kaki. Subhanallah. Tak kesemutan dia. Allahu Akbar. Kakinya begitu kecil. Lihatlah bangau. Kakinya kecil sekali. Semua sempurna dengan penciptaan Allah ciptakan pada masing-masing. Subhanallah. Ayam punya sayap tapi tak bisa terbang. Allahu Akbar. Allah ciptakan berbeda-beda. Jika ayam dibuat bersayap sebagaimana elang, tak bisa kita pelihara ayam. Subhanallah. Tak makan ayam penyet antum. Semua dengan sempurna. Jalla wa'ala. Thumma hada kulla makhluqin lima huyya wa khuliqalah. Dia yang telah memberikan petunjuk kepada setiap makhluk sesuai dengan untuk apa makhluk diciptakan. Allahu Akbar. Ya, diciptakan oleh Allah SWT kuda untuk dipacu. Dibuatlah sempurna kuda berlari cepat. Subhanallah. Ya. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala lembu untuk subhanallah, ya. Sebagai binatang ternak untuk membajak di sawah, di ladang, ya. Lembu diciptakan untuk hal demikian sebagai makanan bagi manusia, bukan untuk dipikulkan di atasnya barang-barang yang banyak sebagaimana unta dan lain-lainnya. Masing-masing Allah ciptakan dengan sempurna. Subhanallah. Fal khaliqu huwal muqaddirul asya' ala muqtada hikmatihi. Maka nama Allah Al-Khaliq, dialah yang telah menentukan penciptaan segala makhluk dengan hikmahnya. Wal bari'ul mujidu laha ba'dal adam. Adapun nama Al-Bari, setelah dia tentukan, dia adakan makhluk tersebut dari tak ada. Itu namanya Al-Bari'u. Wal musawwiru ay al-makhluqat wal kainat kaifa syaa. Yang dia adakan makhluk tersebut dengan bentuk rupa yang dia kehendaki, yang masing-masing berbeda. Lihatlah gajah, tak ada makhluk yang paling panjang muncungnya sebagaimana gajah, panjangnya berfungsi sebagaimana tangan gajah tersebut. Subhanallah. Dia tak punya tangan tapi belalainya bagaikan tangan, dapat mengambil, dapat memukul, dapat menghirup makanan. Subhanallah. Bayangkan kalau gajah tak punya gading, bagaimana gajah makan? Payahnya pulang balik tunduk ke bawah. Subhanallah. Ya kan? Dia harus tunduk ke bawah, badannya berat. Pulang balik sakit-sakit kaki gajah. Tapi tak perlu dia tunduk kalau makan. Tangannya bermain dalam bentuk apa? Belalai dia makan. Subhanallah. Semua sempurna. Lihatlah bagaimana lembu memakan, memamah, ya, binatang-binatang ternak. Pertama dia kumpulkan saja, dia makan saja, enggak dicerna. Nanti ketika tidur-tidur dia baru dicernanya makanannya. Subhanallah. Manusia tak bisa. Antum mau cepat satu bakul masuk dulu. Nasi, ikan segala macam. Nanti sambil bawa mobil cerna. Tak bisa. Muntah-muntah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini semua dari nama Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dia yang menentukan penciptaan, dia mengadakannya sesuai dengan bentuk yang paling indah bagi setiap makhluk tersebut. Dibuat Allah SWT sebagian makhluk mirip-mirip manusia supaya manusia bersyukur. Ada makhluk sepertinya tapi tak sempurna. Apa dia? Kera, mirip manusia. Subhanallah. Tapi tak Allah buat sempurna. Sebab andai kata seperti manusia, bahaya kita. Nanti banyak orang suka sama kera. Allahu Akbar. Dibuat dia berekor.
dibuat bulunya tebal-tebal, dibuat kaki dan tangannya fungsinya mirip-mirip. Subhanallah. Ya, dibuat Allah berbeda daripada manusia. Jalannya pun tak mampu sempurna berdiri sebagaimana manusia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara keistimewaan manusia, seluruh makhluk yang di bumi ini yang diberikan Allah nyawa, manusia dan hewan, hanya manusia yang jalan berdiri dengan sempurna. Kebanyakan makhluk kepala dan bokongnya sama. Perhatikan semua makhluk, kucing, anjing, harimau, kepala dan bokongnya sama. Manusia berdiri sempurna. Allahu Akbar. Yang paling dekat manusia kera itu pun tak sempurna berdirinya. Subhanallah. Yang paling sempurna topeng monyet. Itu pun masih tampak tak sempurna. Allahu Akbar. Coba bagaimana antum bayangkan kalau jalan kita kayak kera. Ya Allah. Subhanallah. Wajah ganteng-ganteng jalan kayak kera. Allahu Akbar. Fal khaliq huwal muqaddiru lil asya'i ala muqtada hikmatih. Maka nama Allah Al-Khaliq yang telah menentukan segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tak dibuat Allah telinga kita sebagaimana telinga gajah besarnya. Kalau sebesar telinga gajah, apa jadinya? Allahu Akbar. Subhanallah. Al-muqaddirul asya'i ala muqtada hikmatihi wal bari'ul mujidu laha ba'dal adam. Adapun nama al-bari yang mengadakan makhluk yang telah Allah rancang dari tak ada. Wal musawwiru ay al-makhluqat wal kainat kaifa sya'. Adapun nama Allah al-musawwir, dialah yang telah membentuk makhluk segala yang ada, bukan hanya manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan yang namanya buah-buahan, semua Allah ciptakan indah sesuai yang paling layak baginya. Allahu Akbar. Allah ciptakan berbagai macam ragam dedaunan di bumi ini. Kita keluar dari dalam masjid ini, kita lihat setiap daun berbeda-beda, bentuknya, panjangnya, besarnya. Allahu Akbar. Semuanya Allah ciptakan dengan sempurna. Ada yang dibuat Allah warnanya pun merah, ada yang dibuat warnanya putih, bunga macam-macam bentuknya, ada merah putih. Allahu Akbar, ada bunga kayak trompet, semuanya indah, tak ada yang tak indah. Subhanallah. Ada bunga-bunga yang mekarnya hanya setahun sekali, ada bunga yang bisa menghirup, menyerap serangga dan seterusnya, macam-macam. Mengapa itu? Rafflesia. Subhanallah. Fal bari'ul musawwiru fihi ma kama qala Ibnu Qayyim. تفصيل في تفصيل لمعنى اسم الخالق فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, dialah Allah Azza Jalla yang jika berkehendak menciptakan makhluknya, dia ciptakan dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, kemudian dia adakan makhluk tersebut dalam bentuk yang dia kehendaki Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khalqu at-taqdiru wal bar'u wal fariyyu wa huwa at-tanfidhu وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang namanya al-khalqu penciptaan Allah, at-taqdir penentuan Allah dengan segala ketentuannya, wal bar'u wa huwa al-fariyyu wa huwa at-tanfidhu, yaitu mengadakan, mewujudkan, menampakkan apa yang telah ditentukan Allah sebelumnya. Dari tak ada menjadi ada, ini adalah sesuatu yang hanya mutlak kekuasaan dimiliki Allah Subhanahu wa taala semata. Kata beliau rahimahullah, bukan sebagaimana makhluk yang telah menentukan sesuatu kadang-kadang tak mampu dia wujudkan. Telah dia gambar, dia rancang, tak mampu dia wujudkan. Subhanallah. Makhluk tak pernah sempurna. Kadang-kadang dia telah buat gambaran-gambaran tentang sesuatu ke depan, tapi tak mampu dia wujudkan. Ingin membuat suatu pekerjaan, suatu usaha, dia telah siapkan semua, tapi tak mampu dia wujudkan.
Dan tak ada yang sempurna, Allah Jalla wa'ala semata yang mampu wujudkan segala sesuatu yang telah Dia tentukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, wa qawluhu ta'ala al-khaliqul bari'ul musawwir, ay alladhi idha arada syai'an qala lahu kun fayakun, ala sifati allati yurid was surati allati yakhtar. Dialah Allah, dari namanya al-khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang jika berkehendak untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya mengatakan kun, satu kalimat kun. Ya, tak semua makhluk Allah ciptakan dengan dua tangannya yang mulia. Tertentu saja. Di antaranya yang diciptakan dengan dua tangan yang mulia apa? Adam alaihissalam. Ya, makhluk Dia ciptakan dengan kalimat kun. Allahu Akbar. Ya, qala lahu kun fayakunu ala sifati allati yurid, maka jadilah makhluk sesuai dengan karakter yang Allah inginkan, bentuk yang Allah kehendaki, yang Allah pilihkan baginya. Bentuk manusia pun dibuat Allah bermacam-macam sesuai dengan keindahan manusia. Tak sama bentuk manusia. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya sawo busuk. Subhanallah, ada yang hidungnya mancung semancung-mancungnya, ada yang pesek sepesek-peseknya. Allahu Akbar. Antum ketika haji tahulah betapa sempurnanya Allah Jalla wa'ala. Kawan-kawan antum ada yang hitam legam kulitnya, Masya Allah, hitam sehitam-hitamnya, bagikan arang. Kalau tersenyum giginya saja nampak, tapi indah. Subhanallah. Ya, tak ada yang tak indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam Allah buat manusia, ya, macam-macam warna kulitnya, masing-masing memiliki kelebihan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam surah Al-Infitar pada ayat ke-8 Allah mengatakan, ya, fi ayyi suratin ma syaa, dalam segala macam bentuk yang Dia kehendaki, rakkabaka, Dia susunlah bentuk dirimu. Rakkabaka. Allahu Akbar. Ada dibuat Allah Subhanahu wa taala orang yang tinggi setinggi-tingginya. Kemarin saya lihat ada orang jemaah haji dari daerah Arab sana, Emirat atau Qatar, tingginya 3 meter. Subhanallah. Tak Allah buat banyak seperti itu. Andai kata tiap manusia 3 meter tingginya, payah tukang jahit. Subhanallah. Nggak ada yang pendek sependek-pendeknya, manusia mungil. Semua dengan hikmahnya. Allahu Akbar. Agar Allah tahu kekuasaan, agar manusia tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala al-musawwir, ay alladhi yanfadhu ma yuridu ijadahu ala sifati allati yuriduha. Inilah makna musawwir, membentuk makhluk yang telah ditentukan, ya, Dia adakan dalam bentuk yang Dia kehendaki. Subhanallah. Ya. Fatafsirul khalqi huna bitaqdiri yantazimu bihi dzikru hadhil asma'il thalatha bihadzal tartibil warid fil ayat. Maka menafsirkan makna al-khalqu dengan makna takdir, yaitu Allah tentukan terlebih dahulu. Setelah Allah tentukan, Allah adakan dengan bentuk yang Dia kehendaki, sempurnalah 3 nama ini beriring. Al-khaliqul bari'ul musawwir. Subhanallah. Fal khalqu awalan, pertamanya adalah ketentuan yang ingin Dia tentukan, wa huwa taqdiru wujudil makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah rancang akan keberadaan makhluk tertentu. Tsumma barihi wa huwa ijaduhu minal adam, kemudian diadakan dari tak ada. Tsumma ja'alahu bisurati allati syaa'a subhanahu, dibuatlah yang tak ada menjadi ada dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11, walaqad khalaqnakum, sungguh benar-benar kami telah menciptakan kalian, thumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk kalian. Lihatlah indahnya manusia, Allah yang membentuknya. Lihatlah bagaimana asal usul kita, sperma yang hina yang nempel pada rahim. Subhanallah, yang melihatnya pun kita jijik. Tiba-tiba muncul lagi antum yang ganteng-ganteng ini.
Sombong-sombong lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah buat membesar menjadi segumpal darah. Membesar menjadi segumpal daging. Belum ada bentuk. Lihatlah bagaimana janin dalam perut ibunya. Tak tahu mana mata, mana tangan, mana kaki. Lambat laun masing-masing membentuk sendiri. Ada yang menjadi tangan. Tangan pun tak langsung 5 jari. Berproses. Membentuk akhirnya dari gumpalan-gumpalan daging ini ada yang menjadi tangan, menjadi jari, menjadi kaki, menjadi kepala, menjadi mata. Dalamnya pun lengkap. Ada tulang belakang, tulang depan, tulang rusuk. Allahu Akbar. Dalamnya ada jantung, dalamnya ada limpa, dalamnya. Siapa yang buat? Ibu yang membuat kita? Wallahi ibu pun tak tahu. Allahu Akbar. Bapak yang buat anaknya? Bapak pun tak tahu. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Fal khalqu awalan thumma at-taswir kama anna al-khalqa awalan thumma al-bari. Ya, maka yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bentuk yang tentunya diadakan. Allah berfirman, "Ma asaba min musibah." Dalam surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidak ada musibah yang menimpa fil ardi di bumi ini, wala fi anfusikum. Tidak ada pula musibah yang menimpa diri kalian illa fi kitab. Kecuali semuanya telah termaktub dalam satu catatan kitab. Namanya Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami adakan segala macam musibah tersebut telah ditentukan Allah. Syekh Abdul Razak ingin menerangkan makna nabra'aha al-bari, itu maknanya mengadakan. Sebagaimana makhluk Allah rancang diadakan, namanya al-bari. Nama Allah yang mengadakan makhluk al-bari. Demikian juga lah musibah. Sebelum musibah diadakan Allah SWT, musibah yang telah kita lihat beberapa hari ke belakang di Lombok, itu semuanya illa fi kitab, telah Allah tuliskan dalam kitabnya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan musibah tersebut telah ada dalam catatan kitab. Itulah makna nabra'aha. Apapun musibah yang menimpa kita, semuanya telah dituliskan sebelum terjadi, sebelum Allah adakan musibah tersebut. Jadi apa yang terjadi di Lombok bukan barusan. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit semesta, alam semesta jadi, telah Allah catatkan longsor berapa kali, gempa berapa kali, siapa yang mati, siapa yang terluka. Subhanallah. Tentunya semuanya dengan sebab dan akibat. Allahu Akbar. Ya, ketika banyak kemaksiatan, merajalela kemaksiatan, Allah tumpahkan azabnya dan semuanya terkena, tak pandang bulu, anak kecil, orang tua. Dalam hukum dunia, di hukum akhirat tentunya akan Allah bangkitkan sesuai dengan amalan masing-masing. Subhanallah. Sebagian menjadi syahid, ada yang tenggelam menjadi syahid, tertimpa menjadi syahid. Macam-macam jalan Allah SWT angkat derajat manusia. Subhanallah. Kita lihat jelek, kita lihat musibah, tapi di balik musibah terkandung segala macam hikmah. Yang tertimpa itu syahid, yang tenggelam syahid, yang terbakar syahid. Subhanallah. Allah jadikan sebagai nikmat bagi sebagian orang, dengannya Allah istirahatkan daripada dunia yang dunia yang tak, apa kita bilang, dunia yang tak, apa bahasanya, apa namanya, tak jernih ini, dunia ini tak jernih. Subhanallah. Ya, kejernihannya bercampur dengan kotoran, diistirahatkan daripada keruhnya dunia ini. Subhanallah. Diwafatkan, selesai, tak sibuk-sibuk lagi dia, berpayah-payah lagi. Subhanallah. Tinggal menerima berbagai ganjaran pahala Allah telah siapkan baginya jika dia orang-orang mukmin, jika dia hamba-hamba Allah yang baik. Subhanallah. Semua dengan hikmah. Anak-anak bayi, anak-anak kecil yang wafat, semuanya hikmah di balik itu semua. Andai kata dibiarkan besar, mungkin menjadi masuk ahli neraka, mungkin dia berbuat dosa, Allah wafatkan ketika kecil. Subhanallah. Maka carilah hikmahnya. Cari hikmah daripada segala macam musibah. Yang jelas semua musibah ini terjadi min qabli an nabra'aha, telah kami tuliskan sebelum kami adakan. Ya.
Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya segala sesuatu tersebut, menentukan musibah sebelum jadinya, mewujudkan musibah ketika jadi, semuanya mudah bagi Allah Jalla wa Ala, tak ada yang payah. Bumi yang kita berjalan tiap hari dengan tenang tentram ini mudah bagi Allah buat guncang-guncang dikit, gampang. Setengah mati orang membangun rumah yang megah-megah. Subhanallah, saya tengok ada swalayan, sebentar saja gempa runtuh habis semuanya. Sama rata dengan tanah. Membangunnya mungkin berbulan, menghancurkannya sebentar bagi Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan menjadi orang-orang yang sombong, bermaksiat kepadanya. Allahu Akbar. Ya. Wal bariyatu humul khaliqah. Dalam bahasa Arab al-bariyah, al-khaliqah, makhluk ciptaan Allah, namanya bariyah. Rabbul bariyah, Tuhan semua makhluk. Jamaahnya baraya. Antum tahu kan? Yang selalu antum dengar astaghfirullah rabba al-baraya. Al-baraya jamaah daripada bariyah. Al-bariyah maknanya adalah al-khaliqah, makhluk ciptaan Allah yang diadakan. Itu makna al-bariyah. Kalau antum belajar bahasa Arab, kalau enggak pusing juga. Allahu Akbar. Belajarlah bahasa Arab supaya enggak pusing. Indah. Ya. Wa qad khalaqahumullahu faja'ala minhumul kafir wa minhumul mu'min. Allah telah menciptakan seluruh makhluk, manusia, bangsa jin. Di antara makhluk ada yang beriman, ada yang kafir. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi khalaqakum. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir, ada yang kafir, wa minkum mu'min, ada yang mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan segala yang kalian lakukan. Faman kana minhum mu'minan muti'an fa ulaika khairul bariyah. Barang siapa yang ciptakan Allah menjadi mukmin sejati yang tunduk patuh, dialah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan, yang diadakan. Itulah makna bariyah. Innal ladzina kama qala ta'ala, kemudian wa man kana minhum kafiran musyrikan fa ulaika syarrul bariyah. Barang siapa yang diciptakan Allah dan dia memilih kekufuran, musyrik, dialah sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, mereka dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk yang diadakan Allah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman beramal saleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan bagi mereka sungai, yakni surga, jannatu adn. Ya, surga penuh kenikmatan, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha dengan Allah. Ya, dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut dengan Tuhannya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pembahasan nama Allah Al-Khaliqul Bari Al-Musawwir ya di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.